Jadi ketua DPRD itu enaknya cuma 25% saja. Oke, 75? Enak sekali. Nah, soal menyatukan potensi mereka. Kalau dulu sama sekarang, dulu tuh kalau boleh bilang itu ada semacam tokoh sentral lah yang kemudian menyatukan desakan Riau ke kota pusat. Sekarang kita butuh seperti itu lagi nggak? Kalau dulu misalkan almarhum, ya ataupun banyak lah ya, karena mungkin nasibnya dan momentumnya itu akhirnya kan tokoh apa kata tokoh ngikut kan gitu kan. Kalau sekarang kan udah sangat bergeser kan Bang. Nah menurut Abang masih ada nggak tokoh seperti itu yang ya mungkin kita berharap Abang sendiri mungkin ya ataupun siapa dalam bayangan Abang, ketika kami berharap ketika ngumpul-ngumpul orang tetua-tetua kita nih, anak-anak cucu penakan ikut semua gitu kan. Oke, kita berjuang kan gitu kan, sehingga isunya pun di sosial media semuanya itu gitu, hoaxnya hilang tapi isunya isu perjuangan kan, seru itu. Kalau saya sih sebetulnya berpandangan ini harus gubernur ya. Karena kalau tidak gubernur nanti muncul nih egonya. Betul. Ego. Oke. Ya. Berarti pendorongnya memang gubernur dulu. Harus gubernur yang apa? Kemudian lain siapa aja kemudian bersatu Bang ya. Dari ya kayak forum-forum Abang ataupun kelompok-kelompok orang tetua-tetua kita udah pernah datang ke gubernur membicarakan ini Bang? Kita sudah expose. Jadi pokok pikiran yang kita expose di DPRD sebelumnya sudah kita expose di depan gubernur. Terus kita expose di DPRD dan terakhir kemarin kita sampaikan dalam webinar itu, webinar nasional kan. Jadi sebetulnya ya kita FKPMR tidak punya tidak mau masuk secara teknis itu kita hanya mengingatkan Pak Gubernur pasal Anda ini harus Anda lakukan. Terus BUMD kewajiban Anda ini, kewajiban Anda ini. Ini pasal-pasalnya, ini ketentuannya. Gitu. Kejarlah itu gitu ya. Iya. Nah, kita kan berharap ada yang ngawal itu, Bang. Kadang-kadang kita selalu ngerasa kecolongan kan, Bang. Tiba-tiba hasilnya tidak seperti kita harapkan, tapi setelah jadi hasil gitu, Bang. Akhirnya kan baru kita nyesalin, kemarin kok kayak gini sih, gitu. Kan ada aturan dan pasal-pasal. Idealnya seperti apa sih, Bang? Biar maksudnya langkah-langkah rencana-rencana yang ada di pikiran Abang sendiri itu bisa terlaksana ideal, walaupun mungkin ya kita kan nggak tahu nih, mungkin ada rapat-rapat gitu kan, ataupun apakah harus ketika ada perkembangan rapat tuh kita kawal, ataupun ngawalnya lewat kayak gimana gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, kayak kami ini masyarakat anak-anak yang kupikir mungkin secara pengalaman belum terlalu jauh, menang di semangat aja kan gitu kan. Tapi kalau misalnya ada jelas konkret tugas-tugas kita untuk mengawalnya, misalnya besok rapat ini gitu misalnya kan gitu ya kan, kita nuntut nih mana hasilnya, seperti kita bayangkan nggak hasilnya kan gitu kan. Jadi ada semacam pressure politis dari anak muda juga kan gitu. Iya. Jadi ini dilematis ya, yang kembali bahwa anak-anak muda sekarang, milenial sekarang dengan milenial ketika kita berjuang di CBP Blok itu sudah berbeda, preferensinya berbeda. Karena sekarang di iklimnya dibuat dinamis oleh medsos. Betul. Dan di medsos itu apa saja bicara di situ. Sehingga orang dengan mudah mengatakan bapak itu kan bicara begitu karena ada kepentingan dia. Ini ada kepentingan, gitu. Betul. Sehingga itu terbentuk seperti itu. Stigma. Jadi stigma itu dicurigai ada agenda setting. Atau ada framing gitu. Jadi dicurigai begitu. Akhirnya malas kita dimanfaatkan aja nih gitu. Jadi ada pikiran-pikiran seperti itu. Kritis tapi tidak pada tempatnya, Bang ya. Akhirnya barang ini udah bersemangat jadi hilang semangat karena kritik nggak pada tempatnya. Jadi framing. Tapi kayaknya kalau untuk pergerakan sekarang untuk menuntut katakanlah kekayaan alam Riau ke Jakarta, harus betul kata Abang tadi bahwa zaman milenial pemuda dulu sama sekarang tuh beda. Mungkin sekarang perlu munculkan tagar, hashtag
Ya. Hashtag Zamannya zaman trading ya. Zaman trading. tagar Asal trending. ketemu tagar yang tepat, Ya, itu bisa ya. mempersatukan. Iya, gitu. betul. Merdeka atau minyak atau Cuman gini Bang, balik lagi. Ini jangan kita bercerita berjuang. Emang masih ada minyak tuh Bang? Minyak itu masih ada. Oh iya Bang ya? Masih. Jadi berarti sebenarnya ada juga sebagian orang yang menyebarkan isu biar perjuangan nggak terlalu keras, disebarkan berita apa yang kalian perjuangkan tuh dan habis barang tuh kata dia kan gitu. Ya. Nah, Jadi kenapa produksi di Blok Rokan itu sekarang turun? Itu karena memang Chevron mereka dari tahun 2018 sudah tahu mereka tidak dilanjutkan kontraknya, sehingga mereka tidak lagi melakukan eksplorasi, sumur-sumur baru. Ya otomatis hanya merawat sumur-sumur yang lama saja. Ya otomatis produksinya turun kan. Jadi itu terjadi, padahal potensinya masih banyak. Oh sangat banyak ya masih. Ya dari informasi yang kita peroleh itu masih sekitar 1,5 juta miliar barel. Wow. Ya. Gede banget. Ditambah lagi sebenarnya sekarang udah ditemukan juga apa istilahnya B100 sawit. Kita juga atas bawah kan. Ya. Dulu kan B30, sekarang Ya, B50, sekarang udah B100. Jadi sebenarnya minyaknya sedikit tambah sawit jadi solar udah masih sangat kaya kita Bang ya. Iya. Kan gitu logikanya kan Bang ya. Betul. Nah, bicara masalah sawit. Itu yang sekarang juga Pak Gubernur juga sedang dengan kawan-kawan dengan daerah-daerah penghasil sawit itu memperjuangkan agar pajak ekspor sawit itu diadu ke daerah gitu. Iya. Sekarang kan enggak ada. Sekarang Oh, iya. Kecil sekali. Nah, enggak itu. imbang. Ya karena sebenarnya kan kasihan. Ya, saya juga petani sawit, Bang. Jadi kadang-kadang yang membuat harga itu turun naik kan selain harga luar negeri, juga kan pajak ekspor yang dimainkan. Jadi kita tetap stabil di angka-angka. Kadang-kadang kan kita ada zaman dulu kan ada masanya kita ngerasa wah ini lagi pesta kita nih harga di 1.800, 1.900 tuh 2.000 gitu. Sekarang kita nggak nemu kayak gitu. Karena kalau dari apa yang saya tahu ketika harga di sana udah mulai naik, pajak pun mulai dinaikkan. Jadi harga tuh jadi segitu aja gitu loh. Tapi pupuk nggak turun gitu. Itu masalahnya Bang gitu loh. Iya. Jadi kalau soal hal lain yang Abang lihat dari 3 zaman tadi, selain kita soal infrastruktur yang masih kurang, apalagi Bang? Kira-kira dari 3 zaman itu yang kita harusnya sudah maju nih tapi belum juga maju-maju. Pendidikan, sumber daya manusia. Itu juga kurang. Ya, jadi kita masih memang kalau secara umum sudah banyak, tapi yang sekolah-sekolah unggulan itu kan masih kurang. Betul. Kita masih kurang lah. Apalagi dengan kebijakan sekarang zonasi itu, waduh. Sekolah-sekolah yang sudah unggul tadinya, betul. Itu menurun. Dengan alasan keadilan sosial. Iya. Tapi memang ya kasihan juga kita kadang-kadang yang tinggal yang jauh kan, padahal mereka pengen di sekolah favorit tapi terganjal. Iya, betul. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh sejumlah pihak lah agar ketertinggalan kita, bukan ketertinggalan sih, misalnya kurang optimal ya kita di dunia pendidikan ini, apa yang perlu dilakukan? Fokus kita harus mapping permasalahannya dengan fokus, terus sama-sama kita atasi itu. Kan kata Drucker kan salah urus jadi masalah itu. Bukan karena masalah uang, masalah apa. Tapi salah urus ya. Salah urus. Nggak ada uang. Kita membeli sesuatu yang tidak semestinya kita beli. Betul. Ya. Kita tidak beli sesuatu yang harus kita beli gitu. Kalau Peter Drucker memang salah urus. Nah itu yang harus kita kurangi. Tapi tokoh-tokoh pendidikan kita punya concern terhadap itu nggak Pak? Ini kembali aspek karena dokternya manajemen, kita bicara manajemen nih. Oke, nggak apa-apa. Perspektif ahli orang manajemen. Manajemen kan itu kan bagaimana kita menggerakkan potensi itu. Kan? Secara sederhana kan itu.
potensi itu digerakkan bersama-sama gitu. Jadi terus mengubah pola pikirnya. Jadi dari pola pikir yang lama menjadi pola pikir baru. Jadi sebetulnya ketika belum COVID-19 kita di manajemen itu sudah bicara itu bahwa kita harus meninggalkan zona nyaman ya. Comfort zone itu kita tinggalkan gitu. Kita harus masuk ke daerah baru. Berjuang terus ya Pak. Ya. Apa itu ya? Good kompetensi. Kompetensi aja nggak cukup lagi, harus good kompetensi. Ya. Jadi karakternya nggak cukup, harus best karakter, akhlak mulia. Harus komitmen yang dahsyat. Nah, itu membuat kita nanti menjadi kreatif. Nah, kalau sudah kreatif muncul inovasi-inovasi baru. Itu yang masih ini momen pandemi ini menjadi kesempatan besar nggak sih bagi kita untuk merumuskan kembali bagaimana pendidikan Riau bisa sebetulnya ini momen kita untuk momen kita untuk kembali ke pangkal jalan ini. Ayo kita rumuskan sama-sama. Tapi udah sesat ya, sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. karena dianggap kita nyasarnya kemana-mana. Nyasar kemana-mana. Ayo sekarang kembali ke pangkal jalan. Siapa yang bisa mengembalikan ke pangkal jalan? Saya menyarankan sebetulnya Pak Gubernur harus bentuk semacam dewan pakar daerah seperti dulu. Yang zaman Pak Rusli itu zaman Pak Saleh Jati, zaman juga ada kayaknya ya. Pak Rusli. Apa? Pendidikan Riau apa gitu dulu, yang ngumpul-ngumpul orang-orang tua. Dewan pakar ya. Kumpulkanlah orang-orang yang jangan terlalu struktural. Kalau sekarang kan ada dewan pendidikan, tapi itu kan struktural kan. Struktural ada di SK kan, baru nanti di fit and proper test. Harusnya cair aja ya, secara misalnya orang-orang yang seperti Pak Arifai, seperti Pak Saleh Jati, banyak orang minta anunya gitu. Dengan cara itu sebenarnya bisa kita bisa merumuskan kembali ya. Iya, kita potensi-potensi yang permasalahan itu kita bisa identifikasi lebih fokus lagi. Oke. Baik. Bang, sekarang beralih ke sekarang Abang kan sudah tidak lagi di DPRD, di legislatif, dan itu cukup lama kan di kursi panas ketua DPR. Iya. Kemudian lebih enak sekarang atau gimana? Tunggu dulu. Jadi ketua DPRD itu enaknya cuma 25% saja. Oke, 75? Enak sekali. Dengarkan buat generasi muda itu. Jadi sebenarnya kan gini Bang, banyak anak muda yang agak alergi sama politik Bang. Itu gimana menurut Abang? Jangan alergi. Nanti kalau yang punya idealisme, anak-anak muda yang punya idealisme ini tidak terjun ke politik, nanti politik akan diisi oleh orang-orang yang chauvinistis, yang nggak jelas nanti. Betul. Akhirnya nggak akan berubah Bang. Nggak berubah. Nanti akhirnya apa? Yang masuk ke situ orang-orang kerjanya belum berpikir nanti saya dapat proyek apa ini. Akan rusak kalau begitu kan? Jadi yang anak muda yang punya idealisme, ayolah masuk ke politik. Tapi tadi soal 20% 70% itu guyonan atau benar? Iya. Loh, sebetulnya kalau mau enak ya. Karena dalam hal karena apa? Karena kita kan didengar, pendapat kita kan didengar. Oke. Pendapat kita kan jadi didengar. Powerful. Jadi kita juga punya daya tawar politik untuk menyusun program-program. Oke. Ya di samping itu ya fasilitas kan banyak anggota dewan kan. Ya jadi bisa saya tarik kesimpulan ketika misalnya kita menjadi anggota memperjuangkan sesuatu tuh negosiasinya lebih berat daripada ketika kita jadi ketua Bang ya. Ketika kita misalnya punya program yang harus kita perjuangkan. Begitu Bang ya? Iya. Maka saya heran sekarang kok sudah anggota dewan pada mau mundur semua, mau maju calon bupati kan? Iya, itu gimana? Fenomena itu gimana Bang nyikapin Bang? Tapi justru mungkin 1% enak. 99% lagi. Lebih enak lagi. Atau dalam kepala mereka begitu, Pak. Iya. Dalam kepalanya calon-calon bupati. Karena Abang kan belum pernah. Saya ini kan pernah calon gubernur tapi kan kalah kan. Tapi itu tuh ada DPRD kan, provinsi. Majunya kan gubernur ke bupati. Iya. Tapi mungkin karena mereka berpikir yang
justru lebih efektif mungkin melakukan. Tapi kita berpikir positif aja lah. Ya. Mungkin maksudnya kalau jadi bupati akan lebih fokus bisa membangun. Baiklah. Mereka punya perspektif berbeda mungkin ya Bang ya. Iya. Terus punya ilmu yang berbeda juga menurut mereka kan. Iya. Iya. Itu mungkin juga pas kemarin kalau nggak salah Abang sempat mencalonkan anggota DPD. Ya. Kenapa itu Bang? Apakah karena Abang lihat bahwa itu juga potensi, kursi itu juga potensi bagi Abang untuk berjuang atau gimana? Sebetulnya saya mengharapkan tadinya, saya kan dari dulu kan sering diminta jadi narasumber dalam seminar-seminar DPD ya. Jadi saya ini dan sebagai dosen kan juga mengajar ilmu itu juga ya di bidang ini, gitu. Legislasi, sistem politik dan sebagainya masuk ke situ semua. Nah, kalau mau sebetulnya anggota DPD dan anggota DPR kita itu banyak yang bisa dibuat di sana untuk kepentingan daerah. Seperti apa misalnya Bang? Pendekatan ke menteri-menteri untuk memasukkan program daerah. Nggak usah lah terlalu apa, kalau di rapat misalnya, rapat itu kan hanya show of force saja kan. Karena udah selesaikan di belakang kan Bang. Di ya? belakang negosiasinya udah, gitu. Nah, kita bisa karena saya ada ini anggota DPD misalnya itu yang paling bagus itu kalau pendekatan ke menteri-menteri itu bagus. Sehingga program-program daerah bisa dimasukkan. Pak Menteri tolong masukkan ini ya, ini kepentingan daerah kami. Tapi kan gini Bang, DPD apakah sama posisi tawarnya? Kan nggak kok, maksudnya seperti partai, mereka punya kepentingan kan bisa ada yang ngarahin. Kalau misalnya DPD kan sendiri-sendiri orangnya Bang. Seberapa Jadi apa sih kuatnya Bang? Ada plus minusnya. Kalau secara kewenangan, secara fungsi legislasinya itu memang DPR lebih kuat, karena mereka punya voting right, punya hak suara dalam menetapkan undang-undang. DPD tidak. Bisa ini ya. Sebelum undang-undang di amandemen, Undang-Undang 45 di amandemen. Jadi DPD tidak punya voting right, tidak punya hak suara dalam penetapan undang-undang. Itu hanya DPR. Maka dari segi fungsi itu DPR jauh lebih kuat, Tetapi pada sisi lain DPR ini kan terikat dengan partainya, terikat dengan partai. Jadi mereka boleh berkuar-kuar, begitu partainya kasih peringatan, hati-hati kau, disuruh maju, ekor dipegang ya. Hati-hati. Itu bukan tuh kepentingan partai lebih besar dari kamu. Diam Bang pasti Bang ya. Diam. DPD tidak. Siap, betul. DPD dia tidak terikat dengan itu. Di situ plusnya Bang ya. Dia bisa kepentingan daerah itu yang utama. Tidak terikat dia dengan kepentingan partai. Tapi kalau saya sendiri melihat DPD ini nggak tahu lah, entah karena timeline di sosial media saya yang memang lain circle-nya, jadi apapun berita DPD itu nggak masuk ya. Jadi kayak nggak kedengar gitu loh. Apa yang sudah anggota DPD Riau lakukan untuk Riau, sehingga nggak kelihatan kerjanya gitu loh. Kalau bagi saya, kalau bagi Abang melihatnya fungsi DPD sesuai dengan apa yang Abang pikirkan tadi dan Abang akan lakukan ketika Abang duduk itu, sebenarnya jalan nggak sih fungsi DPD kemarin? Ini nanti saya dianggap jadi subjektif karena saya mencalonkan nggak terpilih. Lo ngomong lo, kamu aja nggak terpilih. Saya backup Bang, Abang senior. Ya dong, ini kan dari perspektif orang tua Bang. Ngelihatnya kan banyak yang muda-muda naik sekarang Bang. Nah istilah begila Bang, Abang mengamini nggak pernyataan saya yang anak muda soal DPD itu kayaknya nggak ada laporan kemajuan untuk apa yang telah mereka lakukan. Nah, setuju nggak Bang dengan pernyataan itu? Setuju. Setuju. Ini jelas ini. Setuju. Ya karena apa kan? Mereka tidak publish progres. Jadi perkembangan itu tidak mereka publish. Kami ini ya mana? Publish dong. Betul. Apalagi generasi kita kan kepo-nya tinggi banget. Oh iya, sangat ingin tahu kita. Iya. Kadang-kadang malah mencari-cari sampai kita malah bingung mencarinya kemana kan gitu. Itu kan masalah akuntabilitas kan. Betul. Pertanggungjawaban kita kepada publik. Harus dong. Berarti Abang masih ngelihat bahwa DPD itu bisa berfungsi lebih kuat untuk menopang, untuk
apalah untuk mengisi gap yang tadi soal pembangunan, soal rencana dari daerah yang proposal entah lari kemana, kemudian di Jakarta juga calon kita anggota dewan kita juga mana dia dan DPD bisa jadi kunci untuk mengisi gap itu. Nah, saya setuju juga. Artinya masih bisa ditingkatkan. Kan itu tadi. Tapi itu kalau abang maju kalau abang terpilih jadi jangan sampai mereka turun bawa bantuan lagi, bawa sembako lagi. Hanya itu aja gitu. Akhirnya kan masyarakat yang kita kan masyarakat mungkin dari leg standar pendidikannya kan masih berjarak ya. Akhirnya yang dibawa-bawa terlena dengan dalam bentuk bantuan aja, padahal kan nggak cuma itu yang bisa didistribusikan kan. Baiklah kita masyarakat kita kan butuh kita masyarakat susah kan butuh sembako betul kan. Tapi jangan itu saja yang dipenuhi kan. Ada sesuatu yang lebih strategis yang dipikirkan. Karena sebenarnya itu tugas orang kaya, bukan tugas DPD untuk bagian uang, membagikan sembako. Kan tugas orang yang betul. Kalau misalnya itu terjadi perdebatan itu kan. Karena itu diperoleh dari dana CSR dari BUMN kan. Harusnya CSR tuh memang bukan mereka yang nyalurkan, pemerintah. Betul ya. Yang seperti itu kan banyak yang nggak paham kan. Akhirnya masyarakat juga terlena ngerasa dibantu, padahal duduk-duduk pun nggak ngomong apapun, siapa aja bisa bantu kayak gitu bang. Kan gitu bang. Oke, sekarang kalau sudah kemarin katakanlah tidak berhasil lah bang. Nextnya kita anak muda yang tahu abang juga, pasti kita ngeliat juga nih ke depan apa rencana abang? Ini pertanyaan gampang kan bang? Saya kan sudah diberi posisi terhormat itu Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau, FKPMR ya. Di situ bergabung loh Pak Sarwan Hamid, Pak Saya Jasid, Pak Rifai. Semua tokoh-tokoh kita hadir di situ semua kan. Jadi saya diberi kehormatan untuk menjadi ketua umumnya. Jadi saya ingin mensukseskan ini dulu, menjadi bagaimana FKPMR itu menjadi mitra pemerintah dan mitra masyarakat kita. Jadi membantu kita lah semua gitu. Dan saya sampai saat ini saya nyaman saya ngajar gitu ya. Karena enak loh berdiri di kelas. Cuma ini agak kurang tersalur nih karena harus melalui daring. Kita ini aja ya. Bang, ini kan tanggal 9 ulang tahun. Karena mungkin ini udah 1 jam ya. Hampir 1 jam. Terlalu lama nanti orang juga nggak mau nonton bang. Jadi potong-potong aja. Iya, siap. Kita bakal potong-potong memang bang. Jadi 20-20 paling biar enak orangnya. Jadi maksudnya gini bang, ini usia Riau juga bertambah. Abang ada pesan nggak sih bang buat kami generasi muda, buat yang tua, buat yang menengah? Karena abang di posisi jelas tadi FKPMR ya. FKPMR sebenarnya kalau kita ngelihat dari struktur itu sangat kok di atas gubernur sebenarnya, karena petinggi-petinggi Riau secara ini yang kita kumpulkan di situ gitu loh. Abang berhak kok untuk memberitahu gubernur harusnya begini gitu loh. Dewan harusnya gini, anak muda harusnya gini gitu loh. Apa pesan abang buat Riau dari di usianya yang sekarang mau masuk nih tanggal 9 ini 63 Mas? Provinsi Riau kan pemerintah provinsi kan sudah tetapkan temanya itu kalau tidak salah menjulang marwah. Menjulang marwah. Nah, marwah ini harga itu diri kebetulan, ya. Berarti marwahnya belum tinggi, belum kegapai bang ya kan menjulang kan? Atau saya salah? Kebetulan FKPMR ketika mulai ini kita tagar itu. Kita menjulang marwah tagarnya. Bantu buat kawan-kawan yang senang sosmed nanti setiap posting tambahin tagar menjulang marwah. Bro, yang tua-tua itu nggak tagar bro. Jadi harus punya kesadaran semua. Siap. Jadi tidak hanya yang tua-tua, yang muda-muda harus punya kesadaran. Ini daerah kita ini daerah punya potensi. Jadi kalau yang masing-masing ada perannya lah. Kalau pemerintah, ayo rumuskan dengan baik, dikelola dengan baik potensi itu, supaya bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh anak-anak muda kita. Nah, anak-anak muda juga siapkan diri baik-baik untuk merebut peluang yang ada. Sekarang kesempatan banyak di depan kita, tapi
kalangan milenial kita harus jangan terbius dengan hoax. Jangan terbius sama peluang-peluang yang sebenarnya ada di depan mata tapi lupa karena ngeliat sesuatu yang menurut mereka itu peluang gitu. Jangan instan, jangan instan. Jadi siapkan diri baik-baik, punya basis sehingga nanti pada saatnya nanti anak-anak muda kita ini bisa berbicara di level nasional, tidak hanya jadi jago kandang. Siap. Ya, sekarang kita teriak-teriak, semua begitu ada pengumuman kabinet, nggak ada orang Riau, mana orang Riau yang berbicara di level nasional itu mana? Iya. Saya tidak dulu bicara begitu. Iya. Pak Sarwan Hamid jadi menteri karena dia kasus Pol TNI. Iya. Karena dia wakil ketua MPR DPR waktu itu. Iya. Dan Lukman Edi menjadi menteri karena dia sekjen PKB. Iya. Bukan karena dia orang Riau. Oke. Karena memang terdorong posisinya sudah tinggi. Iya. Begitu ya. Begitu siapa? harus. Yang lain siapa? Makanya kita harus siap bertarung. Harus siap diri kita menjadi petarung. Tapi tidak hanya keberanian, tapi kita siapkan juga yang 3 tadi. Kita anak muda kita harus jangan kompetensi saja, tapi good kompetensi. Jadi harus mahir. Kalau dia komputer, mahir komputer. Bahasa Inggris, mahir bahasa Inggris. Bahasa Jepang, mahir bahasa Jepang. Itu yang good kompetensi. Terus yang kedua, best karakter. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Karena kalau kita tidak dipercaya orang, nanti kita udah habis. Jadi kita berakhlak mulia. Yang ketiga, great commitment. Komitmen yang dahsyat. Jadi kalau kita siap. Baik. Terima kasih Bang Feder sudah bersedia kita dijamu di sini. Ya. Sebenarnya ada hal lain sih sebenarnya. Ya. Tapi takkan cukup. Tidak apa-apa, nanti mungkin next ada. Kita senang ya, beliau sangat respect ya. Dalam artian kami sebenarnya cuman tadi Bang Zami ini berpikir kita coba ke Bang Haidir ya, mau nggak gitu. Ternyata fast respon ya. Betul. Wah, ini masih ada orang tua kita yang fast respon nih. Kami berpikirnya, oke, jadwalkan minggu depan gitu kan, kami pikirnya. Aku tuh begini. Kita senang masih mau. Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan kita mungkin kita bakal rutin bertanya Bang gitu loh. Maksudnya minta nasihat karena memang udah berubah generasinya sekarang. Kalau tetap terlena sama apa yang kita lihat di depan, tanpa bertanya kadang-kadang tak tahu arahnya kemana kan gitu. Iya. Ternyata 1 jam berjalan ini udah banyak sekali yang kita bisa dengerin. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan ya. Ya. Dan terima kasih juga nih. Ya. Terima kasih di Entahlah. Kami namanya memang tidak terlalu ini Bang. Nama podcastnya kita nih tidak terlalu serius kesannya kan, entahlah gitu. Karena memang berharap segmentasinya juga anak-anak tuh ngerasa ini bisa bergabung di situ. Kalau kami bikin namanya terlalu serius, orang anak milenial tuh udah malas buka ya Bang. Atau jangan milenial bilang, TI mah katanya. Tahiyo tahindah. Ya, baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.